Pernah nggak ngerasa mager banget kalau mau nyuci tenda yang belepotan sehabis nanjak atau camping? Apalagi dipakai pas musim hujan. Nyuci tenda emang proses yang merepotkan. Cuma kalau tenda yang kotor nggak dicuci-cuci, malah nambah masalah nantinya. Misalnya digerogotin serangga, tumbuh jamur, atau silnya ngelotok. Apalagi kalau harganya mahal dan belinya sampai puasa Senin Kemis. Investasi yang tadinya bisa untuk jangka panjang, malah jadi jangka pendek. Saya pernah membuat video tutorial mencuci tenda dengan cara dibentangkan. Link videonya bisa kamu klik di banner yang muncul di pojok kanan atas atau temukan di deskripsi video. Cara mencuci tenda yang akan saya praktekkan di video kali ini ditujukan khusus untuk kalian yang tidak bisa menggunakan cara dibentangkan karena tidak punya halaman atau lahan untuk mendirikan tenda. Cara ini juga bisa dipakai buat kalian yang tendanya sudah berbau nggak sedap atau apek. Langkah pertama, kibas-kibaskan bagian inner dan outer tenda. Periksa sudut-sudut di inner tenda dan keluarkan sisa kotoran yang masih ada. Untuk pencuciannya, gunakan sampo bayi atau deterjen yang lembut agar tidak merusak lapisan atau coatingan tenda. Siapkan baskom cucian seperti ini, atau kalian bisa menggunakan ember. Cuma menurut saya lebih baik menggunakan baskom cucian yang diameternya lebar agar memudahkan proses pencucian. Isi air hingga kira-kira terisi sepertiganya agar tenda dapat terendam. Tuangkan sampo bayi secukupnya. Kocok hingga sampo bayi tercampur merata dengan air. Masukkan inner dan angkat-angkat seperti ini beberapa kali. Ingat, jangan dikucek apalagi sampai disikat karena akan merusak lapisan atau coatingan tenda. Jangan lupa untuk membersihkan bagian yang gampang kotor seperti ujung-ujung inner dan sudut bagian dalam. Angkat lalu masukkan outer tenda. Sekali lagi cukup diangkat-angkat seperti ini aja ya, jangan dikucek apalagi disikat. Apabila ada kotoran membandel, cukup diusap pakai kanebo, lalu ulangi proses sebelumnya. Setelah proses mencuci selesai, kosongkan baskom cucian, lalu isi dengan air bersih hingga terisi setengahnya atau lebih. Masukkan inner dan outer sekaligus. Sama seperti proses pencucian awal, bila satu persatu dengan diangkat-angkat seperti ini.
Yang perlu diingat di proses pembilasan ini adalah tenda jangan diperas, seperti ketika mencuci baju biasa, karena dapat merusak tenda. Kalian dapat mengulangi proses pembilasan ini sekali lagi apabila dirasa kurang bersih. Jangan ditambahin cairan pelembut atau pewangi ya guys, ini tenda bukan baju. Yang mesti dibersihkan selanjutnya adalah pasak. Semprot pasak dengan air. Bersihkan dengan sikat gigi bekas. Lalu bilas hingga kotoran benar-benar hilang. Langkah selanjutnya adalah menjemur tenda, sebaiknya di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Apabila kamu menggunakan tali jemuran plastik, sebaiknya dilapisi dulu dengan kain katun di bawah tenda. Soalnya tenda basah ketika dijemur lumayan berat, dan kalau tidak dilapisin kain, ketika kering bisa menimbulkan bekas. Biarkan tenda di jemuran selama 24 jam hingga benar-benar kering. 24 hours later. Angkat dari jemuran. Lipat tenda dalam ukuran besar seperti ini. Siapkan kantong katun untuk wadah penyimpanan, lalu masukkan tenda. Hal penting yang perlu diingat adalah jangan sekali-kali menyimpan tenda di dalam stuff sack atau kantong penyimpanan bawaannya, karena diperuntukkan hanya ketika dibawa-bawa, bukan untuk disimpan di rumah dalam jangka waktu lama. Menyimpan tenda ke dalam kantong kain yang lega bertujuan agar sirkulasi udara lancar, sehingga tenda bisa bernapas. Kalau tenda dimasukkan ke dalam stuff sack yang padat dan sempit, maka sirkulasi udara nggak ada, akibatnya kelembapan sangat tinggi. Efeknya simsil gampang lepas dan merusak lapisan waterproof atau coating tenda. Jamur juga bisa muncul terutama di lipatan-lipatan tenda sehingga memperparah kerusakan. Kalau udah gini tenda kamu tidak bisa berfungsi lagi dengan baik sehingga harus melakukan proses coating ulang. Selain merepotkan, kamu juga mesti mengeluarkan biaya untuk proses ini. Langkah terakhir adalah masukkan kantong penyimpanan tenda ke dalam lemari. Selesai deh, tenda udah bersih dan wangi. Langkah-langkah perawatan ini bakal memperpanjang usia tenda kamu sehingga bisa dipakai dan berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun. Seberapa penting proses mencuci dan merawat tenda ini? Penting banget. Tenda super mahal kalau tidak dirawat, umurnya bisa lebih pendek dari tenda murah sejuta umat yang dirawat dengan baik. Selamat mencoba, dan jangan lupa klik tombol likes dan subscribe biar terus dapat updatean berfaedah dari channel ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.